Ya, kembali kita akan lanjutkan pembahasan mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan amnesti. Bu Christine, ini jumlahnya rencananya tidak sedikit, sekitar 44.000. Mengapa harus sebanyak itu? Apa urgensinya, Bu Christine? Ya, jadi bicara mengenai pemberian amnesti, rencana pemberian amnesti, saya kira cukup masuk akal ya, rasional. Kenapa? Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Habibur Rahman, memang penjara kita ini, lapas kita ini sudah over capacity, tidak bisa kita pungkiri itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek kebijakan hukum pidana sendiri, kalau menurut saya, ya ini memang langkah hukum yang sangat diperlukan sekali. Bicara mengenai penegakan hukum, tentu kita tidak bisa terlepas dari bagaimana menggunakan hukum itu untuk lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, ketika kita menggunakan hukum, tentu hukum itu kan sebagai instrumen ya untuk mencapai tujuan. Nah, dalam kasus ini, pemberian amnesti ini kan sifatnya tertentu untuk tindak pidana yang tadi sudah disebutkan. Untuk narkotika sendiri, saya kira itu memang diperlukan. Di mana pemberian amnesti untuk pemakai narkotika, saya kira itu sudah tepat. Kenapa? Karena mereka juga adalah korban dari jaringan peredaran narkotika. Selama ini kan yang kita lindungi, yang kita jaga, yang kita utamakan adalah pecandu. Padahal kita lupa bahwa pemakai ini juga akan beresiko dan berpotensi untuk mereka juga menjadi pecandu karena sulitnya mereka putus zat. Nah, kalau dikaitkan dengan mereka yang sakit ya ataupun terkena HIV atau gangguan mental, itu dalam hukum pidana kita juga jelas ya. Konsep dari teori penghukuman itu memang bagaimana kita mencari bahwa pemberian pidana itu tidak menimbulkan keadaan yang lebih buruk kepada terpidana itu sendiri. Nah, kalau di dalam penjara, di dalam lembaga pemasyarakatan mereka mendapatkan hal yang lebih buruk, itu berarti fungsi hukum itu sendiri tidak mencapai sasaran. Itu. Dan mengenai rencana untuk rekonsiliasi untuk masalah kasus Papua, saya kira itu tepat sekali ya, gitu loh. Itu sebagai salah satu solusi hukum yang memang problem solving. Ya, kalau untuk ujaran kebencian kepada presiden, ya ini kan merupakan delik aduan dan kita juga harus melihat bahwa kesinambungan undang-undang yang akan berlaku nanti 1 Januari 2026 KUHP kita yang baru ini juga mendukung ke arah sana dan ini kan merupakan delik aduan sebenarnya. Jadi kalau memang presiden akan menjalankan atau memberikan amnesti ini, menurut saya dari aspek hukum pidana sudah tepat. Nah menarik ketika kita menarik lagi dari kasus-kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, Bu Christine dan juga ujaran kebencian. Tadi sudah disampaikan Bang Habib ada KUHP baru yang nanti akan berlaku dan rencana Presiden Prabowo Subianto yang juga akan memberikan pengampunan kepada para narapidana dari kasus ujaran kebencian yang terkait dengan kepala negara. Nah ini kita bisa bilang apakah seperti dibebaskan, dilonggarkan, karena nanti kemudian bagaimana dengan punishment yang akan dilakukan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, bagaimana juga kemudian caranya untuk menyehatkan iklim bermedia sosial. Ya, jadi memang berbicara mengenai amnesti sendiri, amnesti ini kan memang pengampunan yang diberikan oleh presiden karena hak prerogatif. Nah, amnesti ini memang tidak karena diminta atau dimohonkan dari narapidana, tapi dari presiden yang memberikan. Nah, ketika presiden memberikan amnesti, maka otomatis perbuatan pidana atau perbuatan salah daripada pelaku ini dihilangkan, dihapuskan. Itu konsep amnesti. Jadi kalau ditanyakan bagaimana nanti dampaknya dengan penggunaan media sosial, saya rasa begini ya, dengan perkembangan teknologi kita juga harus belajar bijak. Ya, harus belajar bijak, harus belajar mawas diri, harus bisa belajar untuk mengatur gitu loh ya. Dalam kita mengeluarkan perkataan atau hal-hal lainnya, ujaran-ujaran termasuk juga itu kalau itu berpotensi untuk menyinggung atau menimbulkan kegaduhan atau kerusuhan dan itu memang ada sanksinya. Tetapi apakah sanksi hukum itu harus melulu dengan membuat pengaduan dan juga harus melulu dengan pidana penjara? Kita dalam hukum pidana mengenal yang namanya konsep ultimum remedium. Jadi artinya ada banyak sanksi-sanksi lain selain dari pidana penjara. Seperti itu. Bang Nara, bicara mengenai standar ya, kemudian tadi yang disinggung oleh Bang Habib, KUHP yang baru ada penyesuaian di sana, ujaran kebencian dan juga Undang-Undang ITE. Ini nanti apakah juga kita bisa bilang ternyata Presiden Prabowo Subianto sepertinya tidak mau terlalu ambil pusing lah terhadap masalah-masalah ujaran kebencian, tidak menariknya ke ranah hukum seperti itu, Bang Nara? Menurut saya bukan begitu. Saya bantu Mas Prabowo itu 2 kali pemilu ya, 2014, 2019. Dan saya tahu betul pada waktu 2019 itu beliau
mohon maaf ya, saya nggak tahu teknis secara teknis, tapi berhasil membebaskan ribuan demonstran yang dianggap sebagai perusuh di Jakarta waktu pasca pemilu. Artinya beliau ingin ada rekonsiliasi supaya orang-orang ini kan sebenarnya nggak tahu urusan mereka itu. Karena hanya membaca media sosial, lalu terprovokasi, lalu ditangkap polisi. Waktu itu saya dengar-dengar ya, Bapak yang melepaskan ya, tanda petik, supaya mereka tidak bablas ya. Jadi supaya jerah lah. Sudah, ini kan kalian kan mengaku tidak paham sebenarnya lah. Ini seperti ini sebenarnya di ITE itu digarap juga. Kan sekarang banyak ya kejadian-kejadian palsu ya yang dibuat oleh kelompok tertentu, tapi netizen itu tahunya itu betulan. Misalnya saya contohkan ya, contoh yang tahun-tahun lampau, di depan Mahkamah Agung ada demo, lalu bentrok dengan petugas polisi. Ternyata itu video aslinya adalah bukan rekonstruksi antara polisi dengan polisi sendiri, itu latihan saja bagaimana cara simulasi. Ya. Tapi ada oknum tertentu, kelompok tertentu membuat itu seolah-olah asli. Banyak yang kena ITE gara-gara menyebarkan video ini. Yang kedua sekarang di Semarang. Ini kasus baru ya. Bagaimana dengan misalkan Kapol Tabes Semarang yang kemarin itu menunjukkan pedang dan celurit dan katakan itu adalah barang bukti dari pelaku caro atau anak-anak yang sedang berkelahi di jalanan. Tapi ternyata sekarang nih, beberapa minggu kemudian setelah disemprot oleh Ketua Komisi 3, ternyata terbukti bahwa itu palsu sebenarnya. Yang terjadi bukan ada tawuran. Terus gimana itu polisi-polisi yang terlanjur menunjukkan barang bukti itu kok terdengar sampai sekarang? Saya berharap Ketua Komisi 3 itu negur lagi. Bagaimana dengan polisi-polisi yang memamerkan barang bukti, ternyata itu nggak terkait dengan kasus yang senyata-nyatanya. Ini kan kasus kan berkembang ya, sangat update sekali. Macam-macam modelnya, variannya berkembang, tapi undang-undangnya atau aturan atau regulasinya nggak pernah berubah. Nah ini kan baru menurut saya. ITE apa nggarap ini atau tidak? Menurut saya belum ada. Bagaimana pembuat videonya itu? Kenapa jarang sekali kita temukan dia tersangka? Bagaimana dengan siapa yang membuat ini? Yang membuat semuanya sehingga banyak terjebak. Memang ada dua hal ya. Kalau yang extraordinary crime, katakanlah narkoba, saya belum setuju untuk amnesti. Tapi kalau yang selain korupsi, terorisme sama narkoba silahkan saja. Ini kan bentuk kemanusiaan ya istilahnya itu ya. Itu banyak kejebak di situ, banyak kejebak. Apalagi ITE ya, ini banyak produk-produk yang sebenarnya itu hoax. Tapi dibikin seperti asli. Anak-anak itu tahu pengguna media sosial itu nggak paham kalau itu palsu. Tapi itu namanya ketipu, kejebak, biasa seperti itu, entrapment namanya. Jadi ada dua alasan paling tidak, karena over capacity dan alasan kemanusiaan. Kenapa Bang Habib, gimana? Jadi gini. Ken, apa hal baru lagi dalam KUHP ini? Bahwa KUHP yang baru ini menganut azas dualistik. Dualistik itu artinya untuk memidanakan orang, tidak cukup terjadinya perbuatan, tapi harus dilihat mens rea-nya. Niatnya seperti apa, makanya disebut dualistik. Nah, dengan konsep dualistik ini, yang disampaikan Bung Nara itu, mungkin 99% nggak akan masuk, karena dia nggak ada niatan. Dia nggak tahu kan, kayak dulu ada kasus Asma Dewi. Saya dulu kan pengacara, sebelum jadi kan advokat. Beliau itu hanya memforward berita di media sosial. Ada jeroan diimpor di luar negeri, dibuang di sini kok dikasih makan rakyatnya, masuk penjara. Ya kan mungkin kalau dia memproduksi berita itu sendiri dia bisa kena, tapi bukan produksi dia gitu loh. Dia sekedar memforward, namanya ibu-ibu kan, ibu rumah tangga memforward. Kena berapa tahun ya kan ya. Kasus Ahmad Dhani juga kurang lebih begitu kan. Dia di demo orang, dia ngomong wah itu idiot dan lain sebagainya. Padahal itu dalam konteks dialog, bukan ada mens rea, menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Nah sehingga kalau KUHP baru ini memang benar-benar berlaku, maka akan selaras dengan apa yang dikeluarkan kebijakan oleh Pak Prabowo ini. Ya, jadi kita tuh harus benar-benar firm, mengirim orang ke penjara itu harus benar-benar orang yang memang melakukan, satu, kedua yang memang ada niatnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ada mens rea-nya, ada keinginannya gitu loh. Kurang lebih kita melihat sesuatu yang sangat positif ya, untuk waktu saat ini dan masa yang akan datang. Nah, terkait misalnya tadi narkoba dan lain-lain untuk pengguna, ya ini ditekankan untuk pengguna, karena ini studi di berbagai negara. Ya, kami studi by internet dan lain sebagainya. Periode kemarin selama 5 tahun, justru kebijakan war on drugs ya, yang dar-der-dor memenjarakan sebanyak orang mungkin pengguna itu gagal. Amerika saja gagal ya.
Meksiko gagal, kartel-kartel itu diperangi malah gagal, bukan diperangi begitu, artinya nggak ada konsep pendekatan kesehatannya, bahwa pengguna itu adalah korban. Nah, yang berhasil itu di Portugal, di mana rehabilitasi menjadi momen. Jadi semua orang tuh bangsa-bangsa seluruh dunia banyak sekali belajar ke Portugal soal ini. Dan saya pikir kalau kemarin ya, komposisi yang kemarin hampir semua fraksi kurang lebih satu frekuensi, senada, seirama, bahwa ke depan ini udah kita konsepnya bukan dar-der-dor lagi soal narkoba ini, tapi pendekatan rehabilitatif untuk pengguna. Karena memang itu yang paling banyak jumlahnya. Ya, kalau penggunanya udah sembuh, sudah tidak tergantung, maka nggak akan ada lagi pasarnya. Jadi ditangkap nggak ditangkap si bandarnya ini nggak akan bisa jualan, nggak akan ada keuntungan dari aktivitas tersebut. Tapi kita itu di Konoha ya, di Indonesia itu memang ribet. Maksudnya oknum polisi itu untuk kita minta supaya bisa membedakan ini pengguna atau bandar itu susah. Apalagi isu korupsi ya. Artinya pengguna pun bisa jatuh ke pengedar katakanlah atau bandar katakanlah karena dia nggak punya duit. Seperti itu, maka sirinya sih gampang sih. Kalau dia dibawa ke Lido misalkan, berarti dia jatuhnya itu pengguna, direhabilitasi kan. Tapi untuk sampai ke sana nggak semudah yang kita bayangkan kan. Banyak pengakuan-pengakuan yang saya temuin, telepon saya, WA ngirim bukti-bukti, anak saya itu pengguna tapi menjadinya kok jatuhnya kok jadi bandar gitu. Seperti itu. Ini Konoha nih, memang aneh-aneh kasusnya kan. Oknumnya banyak sekali. Salah satu undang-undang Mas Nara yang sedang kita perbaiki juga Mas Nara. Undang-undang narkoba. Jadi ada pasal yang memang di pasal tersebut menjadi abu-abu. Saya lupa angka nomor becaknya berapa ya, nomor polisinya, ya kan ya. Artinya itu. Apakah dia pengguna, apakah dia pengedar. Ini yang digunakan oleh oknum untuk yang namanya industri pemerasan. Nah, itu ya kan. Jadi pokoknya kalau nggak punya duit jadi pengedar, kalau punya duit menjadi pengguna. Terjadi jual beli pasal. Ya, pasal tersebutlah yang sekarang akan kita rombak dengan kesepakatan kawan-kawan ini. Jadi ini undang-undang carry over, Mas Nara. Ya, sudah kita ketok kemarin, masuk lagi di prolegnas yang saat ini dan kita sudah ada panjanya. Ya, Komisi 3 kemarin ada 4 panja, salah satu panja narkoba ini, ya anti narkoba, insya Allah. Jadi itu yang jadi concern besar sekarang. Pasal tersebut kita bikin jelas, Mas. Ya, kalau pengguna ini kriteria nggak bisa dimainkan lagi oleh pasal yang abu-abu. Di lapangan itu nggak bisa membedakan. Polisi kan sebenarnya itu yang kemarin karena pasalnya masih ada yang sebenarnya polisi itu boleh nyamar sebagai pembeli. Sebenarnya jelas. Tapi bagaimana kalau menyamar sebagai penjual? Ada yang memang ada yang gray area, Pak, Bu. Jadi sehingga itulah yang dimanfaatkan saat ini, yang ingin kita perbaiki. Bu Christine, gimana melihat? Sepertinya ada adjustment penyesuaian dari undang-undang produk-produk yang dilahirkan oleh DPR yang mengatur mengenai beberapa kasus yang juga diberikan pengampunan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gimana Bu Christine? Iya, untuk undang-undang narkotika mungkin itu dulu yang saya sorotin ya, untuk perkara narkotika. Karena disertasi saya concern dengan narkotika dan waktu kemarin itu mengenai pembahasan ya untuk RUU narkotika juga saya ikut juga bersama teman-teman dari UPH ya. Saya mewakili Fakultas Hukum. Nah, untuk narkotika ini sebenarnya jelas sekali ya, beda antara pemakai pecandu dengan mereka yang bandar. Ya, sepanjang dia tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, ya, nah itu kita bisa letakkan dia sebagai posisi pemakai atau pecandu itu, ya, dan itu juga akan dilihat dari jumlah barang buktinya berapa, dan itu kan selaras dengan ada SEMA yang mendasari. Contoh 1 gram, 5 gram seperti itu misalnya, berapa butir, ya. Tapi kalau sudah dia menjadi bagian dari peredaran, nah itu lain cerita. Ini yang harus dengan pidana penjara. Tapi kalau yang tadi sampai kapanpun kalau pecandu pemakai itu diletakkan di penjara nggak selesai masalahnya. Itu tidak akan selesai, justru akan semakin memperparah keadaan. Betul. Ya, kenapa? Karena mereka ini sebenarnya orang-orang yang sakit sebenarnya. Nah, dalam disertasi saya sebutkan itu orang-orang sakit. Saya bukan membuat definisi sendiri, tetapi juga menggunakan definisi dari terminologi psikologi. Ya, jadi memang mereka orang-orang yang sakit yang sudah tahu ini zat yang bisa membahayakan dirinya, tapi kok masih mau pakai. Sudah tahu ada korban-korban dari orang terdekatnya, tapi kok lepas. Dan untuk narkotika sendiri tidak ada istilah mereka bebas dari penggunaan zat. Yang ada hanya istilah putus zat. Nah, inilah yang kadang-kadang kurang dipahami. Gitu loh. Kenapa ini kemudian kita masukin ke penjara, ditangkap masukin ke penjara.
Seperti itu. Oke, baik. Bicara mengenai mekanisme ya, kalau sudah kemudian Presiden Prabowo berencana malah justru mendahului apa yang kemudian Dalam akan konteks positif ya. dalam konteks yang mendahului dalam konteks yang positif ya, karena nanti kan Januari akan ada pembaruan itu tadi ya, Bang Habib. Ini 2026. akan seperti apa mekanismenya, tapi ditahan. Bang Habib dijawabnya nanti sesaat lagi. Kami kembali untuk Anda pemirsa.